Halo guys, kita ketemu kembali dalam tips dan trik Power Query. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips yang ketiga, yaitu mengidentifikasi nick ganda. Saya akan menggunakan data yang sama pada tips yang kedua, yaitu data yang jumlah raw-nya sebanyak 3,8 juta. Atau lebih dari 1 juta sehingga tidak bisa langsung diolah melalui Excel. Nah, di tabel ini ada kolom nick. Kita akan coba menentukan atau mengidentifikasi atau melakukan query dengan membuat tabel baru yang nick-nya ganda. Nick-nya ganda artinya lebih dari satu. Frekuensinya. Baik, kita mulai. Pertama sekali kita di tab query ini kita akan membuat duplikasi query. Sekarang ada 2. Saya akan rename. Nah, ini kita beri nama count nick. Nah, di query baru ini saya akan menghitung jumlah nick. Kalau dia 1 akan terhitung 1, kalau dia jumlahnya ada 2 akan terhitung 2. Nah, kalau di fungsi di Excel seperti COUNTIF. Nah, dengan Power Query ini kita menggunakan perintah group by. Nah, di tab transform kita klik, lalu kita klik group by. Akan muncul jendela group by. Kita pilih nick. Nama kolom barunya saya tetap namakan count. Yang akan kita operasikan adalah count rows. Kita menghitung jumlah rows-nya tiap nick. Kita klik OK. Maka Power Query akan melakukan count rows atas kolom nick. Ini akan memerlukan cukup waktu karena jumlah row-nya cukup banyak, 3,8 juta. Nah, ini di pojok kanan bawah ini akan terlihat jumlah byte yang download, melakukan proses query. Baik, mohon bersabar sebentar. Nah, nanti nick yang sudah di count, nah kita akan membuat tabel sendiri yang akan kita buka atau kita load di Excel. Sehingga untuk mengolah berikutnya bisa menggunakan Excel. Ya, kita tunggu sebentar lagi, kita masih melakukan proses query. Nah, kalau kita lihat di sini, Power Query ini menggunakan database aslinya. Jadi kalau kita lihat di pojok kanan bawah ini ada file txt. Artinya file inilah yang digunakan Power Query untuk melakukan query. Nah, ini sudah terlihat, guys, ada kolom nick, ada kolom count.
Nah, kolom count ini menghitung jumlah tiap-tiap NIC ini frekuensinya. Nah, coba kita filter, klik count. Nah, ternyata ada 2 frekuensi, yaitu NIC yang hanya jumlahnya 1 kali dan 2 kali. Nah, karena kita mau mencari NIC ganda, kita akan memfilter yang NIC-nya 2, karena tidak ada yang lebih dari 2. Baik, kita pilih yang 2, lalu kita klik OK. Nah, akan memfilter NIC yang frekuensinya 2 atau jumlah row-nya 2. Kita tunggu sebentar. Karena filenya atau jumlah recordnya cukup banyak, 3,8 juta, maka membutuhkan waktu untuk melakukan proses query. Mohon harap bersabar, guys. Nah, ini kan terlihat ada 2 queries yang tadi saya duplicate. Nah, saya nanti setelah terfilter NIC yang frekuensinya 2 atau NIC-nya ganda, maka kita akan melakukan proses yang namanya merge antara 2 tabel ini. Kita akan melakukan merge dengan atau antar kolom NIC di queries yang atau tabel yang di atas ini dengan yang tabel yang count NIC, dengan menyamakan kolom NIC-nya atau menghubungkan kolom NIC-nya ini. Kita tunggu sebentar lagi. Iya. Harap bersabar, guys. Masih melakukan proses query. Ya, ini sekarang sudah terlihat queries atau count NIC ini sudah terfilter NIC yang jumlahnya atau frekuensinya 2 atau NIC-nya ganda. Nah, kita mau menghitung ini ada berapa rows nih. Seperti pada tips yang lalu, kita di tabs transform, kita pilih atau klik count rows. Akan melakukan proses penghitungan jumlah rows-nya, jumlah barisnya. Nah, cukup memakan waktu juga. Harap bersabar. Nah, artinya kalau kita sudah nanti mengetahui jumlah barisnya, artinya jumlah baris sebenarnya yang ada di dalam tabel yang pertama ini adalah dikali 2. Karena ini menghitung jumlah NIC yang unik. Artinya ketika dia ganda, maka dikalikan 2. Ini cukup memakan waktu melakukan proses query atau melakukan proses penghitungan jumlah rows-nya. Nah, karena ini membaca datanya di file aslinya, di file txt. Ini sepertinya kalau sudah melewati 1,5 giga ini baru proses load-nya akan muncul.
Sudah 1, sekian giga, 1,2 giga, 1,3, terus melakukan proses. Nah, dengan mengetahui NIK ganda ini, kita ingin mengidentifikasi pemilik NIK ini apakah memang orang yang sama, artinya orang sama itu dengan nama yang sama, atau dia memiliki nama yang berbeda. Nanti kita coba lihat, buktikan. Ini sudah 1,57 giga. Baik. Melakukan proses counted rows, menghitung jumlah baris. Nah, ternyata ada 997 rows, baris yang NIK-nya ganda. Artinya kalau secara jumlah barisnya di tabel aslinya, rows yang ganda itu 997 dikali 2. Sekitar 1900 sekian. Baik, coba kita kembali lagi. Nah, kita akan coba melakukan proses merge antara dua queries ini. Caranya, kita klik merge queries. Nah, merge queries as new, artinya kita akan membuat tabel baru yang isinya hanya, artinya tabelnya seperti ini, jumlah kolom-kolomnya seperti ini, tapi isi recordnya hanya NIK yang NIK-nya ganda. Tadi klik queries, merge queries, kita klik merge queries as new, klik. Nah, akan muncul jendela merge. Nah, ini di tabel yang pertama, kita pilih NIK. Nah, kita sorot, kita highlight kolom NIK. Lalu kita pilih tabel yang kedua, count NIK. Nah, sama kita pilih atau kita sorot, kita highlight kolom NIK. Artinya dua kolom ini akan terhubung. Nah, kita pilih jenis join-nya. Nah, kita menginginkan hanya yang betul-betul match, artinya only kita pilih yang inner, only matching rows. Artinya hanya antara tabel yang pertama ini dengan yang tabel kedua, kita match, membuat tabel baru yang isinya hanya NIK yang ganda ini. Nah, kita klik OK. Nah, ini akan membentuk tabel baru yang namanya defaultnya merge 1. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang cukup. Mohon bersabar. Melakukan proses query. Nah, ini sampai tadi sekitar 1,5 GB baru akan termuat atau loaded. Sambil menunggu, kita tadi maksud kita untuk mengidentifikasi NIK ganda ini, kita ingin mengetahui atas NIK yang ganda itu, nama-nama pemilik NIK itu, apakah memang orang atau nama yang sama, atau memang nama yang berbeda. Nah, kalau ternyata kita menemui NIK yang sama, satu NIK tapi dimiliki oleh
dua nama yang berbeda, ya maka perlu pengujian lagi siapa sebenarnya pemilik NIK sebenarnya. Kita mengetahui NIK itu seharusnya unik. Satu NIK hanya dimiliki oleh satu warga negara, dan itu ada di sistemnya Dukcapil. Nah, kalau pihak perbankan biasanya sudah memiliki kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengecek atas suatu NIK itu valid atau tidak. Kita masukkan ke sistem nomor NIK ke sistem Dukcapil, maka akan muncul data NIK tersebut, nama, alamat, dan sebagainya. Untuk mengetahui pemilik atas suatu NIK, kalau kita bisa mengakses sistem Dukcapil, maka kita bisa mengecek siapa sebenarnya pemilik NIK yang ganda tersebut. Apabila kita menjumpai atas NIK yang sama itu namanya berbeda. Nah, ini masih proses, karena ini merge, maka ini sampai 2,2 giga belum termuat, belum terloaded, sehingga kita masih menunggu. Ya, masih proses. NIK yang sama atau yang NIK ganda tadi bisa juga dimiliki oleh namanya yang mirip-mirip, dia secara tidak persis sama namanya, tapi mungkin yang satu disingkat, misalnya M. Agus, Moh Agus. Nah, itu sebenarnya orang yang sama, NIK-nya sama, tapi karena NIK-nya namanya dalam data tersebut ada yang disingkat, ada yang tidak disingkat. Nah, secara sistem, ketika melakukan pengujian, diidentifikasi sebagai nama yang berbeda. Nah, ini sudah terload tabel yang kita merge tadi, yang query atas NIK yang kita hanya munculkan NIK yang ganda. Nah, ini kita sudah mendapatkan tabel yang hanya berisi yang kolom NIK-nya ganda. Nah, kita pengen menguji jumlah rows-nya, jumlah barisnya. Artinya nanti sebenarnya jumlah barisnya adalah 997 kali 2 tadi yang di kolom NIK ini, count NIK ini di tabel atau query NIK, count NIK ini tadi sudah kita lakukan count rows yang menghasilkan jumlah baris atau jumlah row sebanyak 997. Nah, seharusnya yang di merge ini, di query merge ini menghasilkan jumlah baris sebanyak 997 kali 2. Nah, kita menginginkan tabel yang merge ini, kita akan buka di file Excel untuk pengolahan selanjutnya. Nah, caranya kita klik home, kita close and load.
Nah, ini sedang melakukan proses load. Ini ada 3 tabel tadi atau 3 query tadi. Karena yang tabel yang pertama ini nilainya atau jumlah row-nya di atas 1 juta atau 3,8 juta, maka akan tidak terload secara penuh. Maka kita stop saja yang tabel yang pertama ini. Stop. Nah, yang kita sedang melanjutkan ini proses pemuatan dua tabel tadi, yang count sama yang merge. Masih menunggu. Menghasilkan 3 sheet. Nah, ada 3 query tadi yang kita olah di Power Query. Sekarang dalam proses loading di file di Excel. Masih terus berjalan. Ya, masih proses. Harap bersabar. Nah, ini yang tabel count sudah loaded. Tadi sebanyak 997 rows. Nah, ini tabelnya. Sama dengan di Power Query tadi, ada 2 kolom, nick dan count. Sekarang yang sedang proses loading yang tabel merge 1. Nah, kalau misalnya tadi tabel merge 1 ini sudah loaded, kita bisa melakukan pengolahan melalui file Excel atas tabel merge 1 yang isinya adalah yang memiliki nick ganda. Nah, tadi kita ingin menguji apakah nick ganda itu dimiliki oleh orang yang sama. Orang sama itu artinya namanya sama atau dimiliki oleh nama yang berbeda. Jadi satu nick dengan 2 nama. Kalau misalnya kita menjumpai adanya satu nick dengan 2 nama yang berbeda, maka perlu kita lakukan klarifikasi atau pengujian melalui Dukcapil. Sebenarnya pemilik nick yang sebenarnya itu atas nama siapa? Hanya bisa dilakukan melalui sistemnya Dukcapil. Nah, sekarang sudah banyak instansi
perusahaan perbankan yang melakukan kerjasama dengan Dukcapil untuk melakukan validasi NIK ini. Masih proses loading. Cukup memakan waktu. Tidak apa, kita tunggu sampai betul-betul loaded, sehingga kita bisa melakukan pengolahan melalui Excel. Nah, di sini sudah malam guys, jam 23.40, jam 12 malam kurang 20 menit. Ya, masih kita tunggu. Sampai 3 GB belum terload juga. Sabar menunggu guys. Nah, ini sudah loaded. Terus saya terklik. Nah, ini dia. Ada 1994 rows, artinya ini adalah 997 kali 2. Kita cari kolom NIK. Nah, ini dia. Nah, NIK ini masih belum berurutan yang gandanya, makanya akan kita sortir. Kita lakukan
lakukan sortir. Klik custom sort. Kita melakukan sortir nick. Klik OK. Oke. Nah, sudah tersortir berdasarkan nick yang sama. Kita kembali lagi ke nick. Nah, sudah berpasang-pasangan nih guys, nick yang sama tadi nih. Pasangan pertama, pasangan kedua, tiga, dan seterusnya. Tapi sekarang kita mau menguji ada tidak nick yang ganda tadi tapi nama orangnya berbeda nih. Ini kan sama nih. Ini sama. Untuk mempercepat proses kita insert di kolom B ini. Kita tandai di sini. Di kolom 1 ini saya akan membuat rumus sama dengan sel ini sama dengan sel di bawahnya. Kita tekan enter. Nah, true artinya sel ini dengan sel ini adalah sama. Nah, kita akan mengcopy ke bawah rumus ini, mengcopy ke bawah. Nah, kita enter. Nah, kita cek apakah ada yang false. Nah, ternyata ada yang false, so, guys. Artinya ada nicknya sama tapi namanya berbeda. Coba kita cari yang false. Nah, kita ketemu satu ini. Ini nicknya ada di kolom nicknya. Nah, deh. Nicknya sama, tapi namanya berbeda. Coba kita filter, ada berapa yang namanya tidak sama. Ada 91 rows yang tidak sama, artinya 91 kali 2. Ada 182 rows yang tidak sama. Ya, baik. Itu guys, tips untuk kali ini. Sampai berjumpa kembali pada tips berikutnya. Terima kasih.